such a while. I love the way you make me feel. I'd give the world away to spend each waking day alone with you, my love. 'Cause you make me do-do-do-do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas sumber literatur dan metode literatur review. Adapun yang pertama, kita akan membahas literatur review. Selanjutnya kita akan membahas sumber-sumber literatur dan metode literatur review. Sebelum kita membahas secara lebih lanjut mengenai sumber dan metode literatur review, kita akan mengulang kembali konsep literatur review. Yang pertama ada pengertian. Literatur review merupakan metode yang sistematis, eksplisit, dan reproducible untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Kemudian tujuan umum literatur review yaitu membuat analisis dan sintesis terhadap pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti untuk menemukan ruang kosong dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan khusus dalam literatur review yang pertama menyediakan latar atau basis teori untuk penelitian yang akan dilakukan. Kemudian mempelajari kedalaman atau keluasan penelitian yang sudah ada terkait dengan topik yang akan diteliti. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis dengan pemahaman terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh penelitian terdahulu. Berikut adalah fakta-fakta mengenai literatur review. Yang pertama, literatur review bukan hanya sekedar membaca literatur, tetapi lebih ke arah evaluasi yang mendalam dan kritis tentang penelitian sebelumnya pada suatu topik. Kemudian, tinjauan kritis dan mendalam. Literatur review yang baik adalah yang melakukan evaluasi terhadap kualitas temuan baru dari suatu paper ilmiah. Menurut Criswell, ada beberapa langkah dalam melaksanakan tinjauan kepustakaan atau literatur review. Langkah pertama itu ada identifikasi. Di dalam identifikasi, kita mencari istilah kunci atau keyword yang digunakan dalam pencarian kepustakaan. Yang kedua, kita menemukan kepustakaan. Temuan kepustakaan suatu topik dapat melihat beberapa tipe materi dan basis data. Yang ketiga, evaluasi dalam seleksi kepustakaan. Hal ini harus dilakukan secara kritis. Yang keempat, organisasikan kepustakaan. Seleksi dengan mengabstraksi atau membuat catatan dengan kepustakaan dan menggambarkan diagram visual. Kemudian, tulis tinjauan kepustakaan. Melaporkan merangkum kepustakaan untuk dimasukkan ke dalam laporan penelitian. Berikut ini akan dijelaskan sumber-sumber literatur review. Sumber-sumber literatur review menurut Criswell ada dua sumber. Yang pertama sumber primer berupa sumber literatur review yang berasal dari penelitian. Contohnya artikel dan jurnal ilmiah. Kemudian ada sumber sekunder berupa sumber literatur review yang merangkup berbagai sumber primer. Contohnya handbook, ensiklopedia, jurnal tertentu yang merangkup penelitian. Berikut ini beberapa sumber sekunder lainnya seperti ensiklopedia, dictionaries and glossaries of terms, kemudian handbook, statistical index, kemudian review and synthesis. Kemudian, Criswell juga mengklasifikasikan sumber bahan literatur review yang terdiri dari 5. Yang pertama itu ada bahan
material awal seperti paper yang dipost di website, kemudian ada makalah atau paper dari asosiasi profesional. Yang kedua ada publikasi yang terindeks seperti paper conference, dissertation, thesis, professional association paper, college and university. Kemudian ada artikel jurnal yang merupakan artikel dari internasional, nasional, maupun regional. Yang ketiga ada book. Book ini terdiri dari studi riset, kemudian esai. Yang terakhir ada summaries dalam bentuk ensiklopedia, review riset, handbook, dan abstrak. Adapun metode literatur review ada 4. Yang pertama ada traditional review, yang kedua systematic literatur review, kemudian systematic mapping study, dan terakhir tertiary study. Yang pertama, traditional review. Metode tinjauan pustaka yang selama ini umum dilakukan oleh para peneliti dan hasilnya banyak kita temukan pada survei paper yang ada. Paper ilmiah yang direview dipilih sendiri oleh para peneliti pada suatu topik penelitian dan dipilih berdasarkan pengetahuan pengalaman yang dimiliki oleh peneliti. Sehingga kelemahan dari traditional review adalah tergantung kepada pengetahuan dan pengalaman peneliti sehingga memungkinkan terjadinya bias saat memilih paper-paper yang akan direview dan akhirnya sangat berpengaruh pada kualitas survei paper yang dihasilkan. Metode literatur review yang kedua ada systematic mapping study. Systematic mapping study itu digunakan pada tahapan-tahapan yang ditetapkan sebelumnya. Pemilihan paper juga tidak dilakukan secara subjektif oleh peneliti, akan tetapi menggunakan protokol dan fitur yang telah ditetapkan. Systematic mapping study biasanya dilakukan untuk topik penelitian yang luas daripada traditional review. Biasanya hasil berupa klaster dan klasifikasi dari temuan-temuan yang didapatkan pada suatu topik penelitian. Kadang dilakukan untuk mengidentifikasi tren penelitian ke depan suatu topik penelitian. Adapun metode literatur review yang ketiga adalah systematic literatur review atau yang disingkat dengan SLR. Dalam bahasa Indonesia, systematic literatur review disebut dengan tinjauan pustaka sistematis, merupakan metode literatur review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian atau research question yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, yang terakhir, metode literatur review adalah tertiary study. Menggunakan metode yang sama dengan SLR, perbedaannya adalah apabila SLR membahas satu topik penelitian, tertiary study membahas lebih luas karena membahas satu bidang penelitian. Sekian untuk materi sumber-sumber dan metode literatur review. Semoga bisa dijadikan referensi dalam menulis literatur review. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.